Oke teman-teman, selanjutnya yaitu adalah water spray ya. Bagaimana cara menggunakan water spray yang baik. Dan biasanya water spray itu ya kan, dia itu sebaiknya itu diganti airnya itu setiap hari ya. Karena apa? Biasanya kalau ada pengendapan di dalam botol water spray itu, dia akan menjadi penyumbatan di dalam water spray itu sendiri. Jadi teman-teman, ya alangkah baiknya setiap hari ya kan itu diganti dengan air yang bersih ya, biasanya itu air mineral gitu ya kan, atau air isi ulang yang baik gitu ya kan. Biasanya juga ada yang dicampur dengan apa namanya hair tonic atau segala macam gitu ya kan. Itu silakan saja disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Jadi untuk di barber sendiri ya kan ada water spray ya, itu yang berbentuk nano spray gitu kan, nano spray gitu ya kan. Dia pembiasanya adalah embun ya, water spray gitu ya. Lalu yang water spray yang biasa digunakan sama teman-teman ya, itu silakan saja ya teman-teman ganti airnya setiap hari ya kan, agar airnya itu bersih dan tidak terjadi pengendapan gitu ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan water spray yang biasa atau water spray yang nano spray gitu ya. Nanti disesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman. Water spray ya, water spray ya. Jadi ada dua model di sini ya, yang nano spray dan yang ini yang biasa ya. Kalau ini dia itu karakternya itu adalah embun dan yang ini adalah menyebar. Oke teman-teman, kita sudah berkomunikasi dan menentukan apa yang nanti akan target daripada customer ya. Nah ini dia, seringkali teman-teman menggunakan spray itu kurang baik kalau dalam istilahnya ya. Dia sering menyemprotnya itu seperti menyemprot tumbuh-tumbuhan gitu ya, jadi sembarangan gitu sampai wajah customer itu, nah seperti itu ya, sampai wajah customer itu kena gitu ya kan. Nah dalam dunia barber ya, ada yang dia menyemprot secara keseluruhan basah, juga ada yang menyemprot hanya atasnya saja. Karena apa? Karena ya penggunaan clipper, penggunaan mesin clipper dan penggunaan gunting itu ada yang cocok ya kan untuk rambut basah, dan ada yang cocok untuk rambut kering gitu ya. Cara nanti menyemprotkan apa namanya water spray ini kepada customer ya. Untuk posisi depan ya, kita tutupkan apa namanya, tutupkan jidatnya dia. Posisinya seperti ini, jangan terlalu dekat ya kan, dan jangan terlalu jauh gitu ya. Nah pada spray ya kan, di sini ada fungsi untuk apa namanya mengatur ya seberapa besar apa namanya biasan ya air yang keluar dari botol spray ini. Dan teman-teman harus isi setiap hari dengan air yang bersih ya. Karena apa? Nanti dia akan berlumut biasanya gitu ya kan. Kalau kelamaan dia akan berlumut ya. Usahakan setiap hari itu diisi oleh air yang bersih. Kalau bisa ada juga yang dicampur dengan hair tonic gitu ya kan. Nah seperti tadi ya cara penyemprotannya, misalnya kita akan menyemprot bagian atas dari depan ya, tutupkan bagian sini ya kan, semprotkan ya kan seperti ini, jangan sampai wajahnya itu terkena gitu ya kan. Nah seperti itu, kita keliling gitu ya kan. Oke teman-teman ya, untuk selanjutnya ya, alat yang kita butuhkan itu adalah ya sikat atau brush ya. Untuk di barber sendiri ya, itu biasanya kalau saya sendiri yaitu menggunakan beberapa brush ya. Yang pertama itu kita menggunakan sikat brush yang agak tebal gitu ya kan, dan warnanya hitam seperti ini ya. Ini biasanya digunakan untuk membersihkan alat gitu ya. Jadi ini memang khusus untuk membersihkan alat gitu ya, untuk membersihkan alat. Jadi ini tidak digunakan untuk membersihkan yang lainnya seperti leher, wajah, atau kulit kepala dan segala macamnya. Ini hanya untuk sikat alat saja. Dia membersihkan alat saja setelah kita memakainya atau ingin mengganti attachment comb pada clipper gitu ya teman-teman. Jadi yang pertama adalah sikat seperti ini tapi yang berbulu cukup tebal gitu ya kan, dan berwarna hitam. Ini khusus untuk alat, itu yang pertama ya. Lalu yang kedua
ya sikat pundak tapi yang berbulu halus gitu ya. Dia yang berbulu halus biasanya ini adalah sikat untuk pundak ya, atau membersihkan leher gitu ya. Jadi tadi pertama adalah sikat alat, lalu kedua adalah sikat pundak untuk membersihkan pundak dan leher saja gitu ya. Ini biasanya digunakan untuk itu ya. Lalu selanjutnya ya ada biasanya itu dia biasanya disebutnya dengan fat brush ya. Biasanya dia lebih agak sedikit kasar dan keras gitu ya. Memang ini digunakan untuk membersihkan ya sisa-sisa rambut yang ada di kulit kepala untuk memperjelas nanti hasil bleeding Anda gitu ya. Jadi teman-teman biasanya menggunakan sikat seperti ini ya, atau fat brush biasanya gitu ya. Jadi memang ini fungsinya adalah untuk membersihkan ya sisa-sisa rambut yang ada di kulit kepala gitu ya. Jadi ini bukan untuk wajah ya, bukan untuk leher, apalagi untuk alat. Jadi khusus untuk di kepala ya pada saat Anda melakukan bleeding. Nah, lalu yang selanjutnya adalah sikat bedak ya. Biasanya sikat bedak ini dia diisi bedak di sini ya kan, diisi bedak lalu teman-teman bisa pencet ini, dia akan keluar bedak nanti ya. Itu biasanya untuk finishing terakhir ya kan, untuk membersihkan sisa-sisa rambut yang mungkin akan menempel pada leher atau bagian tubuh lainnya gitu ya. Jadi memang biasanya itu diisi bedak dia untuk finishing gitu ya teman-teman. Lalu ada juga nanti, nah ini yang terakhir ya, yang terakhir yaitu adalah sikat wajah ya. Jadi ini hanya digunakan hanya untuk wajah. Biasanya ini untuk make up ya, tapi biasanya kalau di barber itu dia untuk wajah karena dia berbahannya sangat lembut gitu ya. Jadi teman-teman ini dia untuk membersihkan wajah ya. Jadi tadi ada sikat alat ya, jangan digunakan untuk wajah gitu ya. Dia dikhususkan hanya untuk alat saja. Lalu ada sikat pundak ya, sikat pundak yang lebih halus gitu ya kan, atau sikat leher gitu ya. Nah pada saat pengerjaan biasanya kita membutuhkan sikat pundak. Lalu ada sikat fade brush gitu ya kan. Nah nanti yang akan kita gunakan pada saat blending ya. Jadi di sini digunakannya adalah di kepala gitu ya, untuk membersihkan sisa-sisa rambut yang ada di kepala ya. Lalu ada juga tadi ada sikat ya, ada sikat yang isinya bedak ini ya kan. Dia untuk finishing biasanya itu dia akan keluar bedak. Setelah diisi bedak ya, dipencet seperti ini ya, ditekan, dia akan keluar bedak. Itu gunanya untuk membersihkan sisa-sisa rambut yang menempel, biasanya terkena keringat atau apa gitu ya kan, kena air gitu. Nah ini dia gitu ya. Lalu ada sikat wajah gitu ya. Jadi teman-teman nanti ya persiapkan beberapa sikatnya ya, untuk melengkapi peralatan teman-teman ya, barber yang sedang membangun usahanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.